Warga pesisir Lampung Selatan mulai memanen padi biosalin di lahan bekas tambak udang yang sebelumnya tidak produktif. Panen berlangsung di Kecamatan Ketapang dan Seragi dengan hasil mencapai 6 hingga 7 ton gabah per hektar. Lahan tambak yang dulunya terbengkalai kini disulap menjadi sawah. Padi biosalin hasil riset BRIN dipilih karena mampu tumbuh di lahan berkadar garam tinggi, sehingga cocok dikembangkan di wilayah pesisir. Penggerak petani padi biosalin Jalu mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, padi biosalin mampu bertahan di kondisi salintas tinggi dan berpotensi menjaga ketahanan pangan saat El Nino. Kebetulan biosalin ini dia tahan di air asin, dan di sini kan di Lampung Selatan ini wilayah pesisir, kemudian kita ada wais kampung kali dan wai pisang. Itu kalau lagi musim kemarau, airnya itu payau. Nah, jadi padi biosalin ini bisa menjawab para petani di musim El Nino, mereka tetap bisa tanam dan mereka tetap bisa panen padi. Artinya kita tidak akan khawatir dengan munculnya El Nino? Nah, untuk El Nino udah terjawab karena ini udah didemplot sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi untuk menghadapi El Nino sendiri, padi biosalin udah tepat. Sementara itu, petani mengaku beralih dari tambak udang karena hasilnya tidak lagi menguntungkan. Dengan padi biosalin, ia kini bisa menekan biaya produksi dan memperoleh hasil panen yang lebih stabil. Menurut saya sangat-sangat mudah. Karena dari pertama ya terus terang saya ini kan baru pemula. Saya pembibitannya aja nggak pernah saya pupuk pembibitannya. Nah setelah saya sampai itu nggak pernah saya pupuk. Nah setelah saya tanam itu 1 bulan lebih baru saya pupuk. Semprotannya 1,5 bulan baru saya pupuk. Alhamdulillah ya bagus. Cuma kendalanya pas di bulan di umur 2 bulan ada sedikit mercak-mercak itu daunnya agak merah-merah dikit. Tapi setelah saya semprot 2 hari langsung sembuh. Alhamdulillah sekarang hasilnya beginilah. Berapa biaya hingga panen Pak yang kita keluarkan? Kalau biayanya kurang lebih 8 juta 1 hektar. Per hektar ya? Hanya kurang lebih 7-8 juta. Berapa lama Pak lahan Bapak tidur dan tidak digunakan? Di sini udah puluhan tahun tidur lahan ini. Karena ya alhamdulillah karena adanya biosalin yang anti air payau ya bisa. Ini nanam berapa hektar ini Pak? Saya nanam 4 hektar. Ditanam semua ini? Tanam semua ya. Sebelumnya lahan ini digunakan sebagai apa? Tambak. Tambak tapi ya nggak pernah maksimal. Jadi sebagai itu ya boleh dikatakan tidurlah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lampung Selatan, Mugiono, menyebut banyak tambak tidak produktif yang berpotensi dijadikan sawah. Pihaknya telah mengusulkan ratusan hektar lahan ke pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan produksi pangan di daerah. Kita potensi di Lampung Selatan itu yang eks-tambak itu besar itu di Ketapang dan Seragi itu ribuan hektar. Nah kemudian ada memang beberapa petani yang sudah mengajukan ke kita untuk mereka itu bersedia berubah menjadi bukan tambak lagi tapi menjadi sawah. Nah ini sudah kita usulkan ke Kementerian Pertanian. Saya sudah usulkan untuk Ketapang dan Seragi itu hampir 300 hektar, 200 sekian hektar lah. Dan ini prosesnya memang kita lagi menunggu tim dari kementerian ya, tim surveinya, survei investigasi desain untuk turun kemudian mengecek apakah ini kemudian layak untuk dicatat menjadi sawah atau tidak. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga telah menyiapkan irigasi pertanian untuk puluhan ribu sawah guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Tengku Halidssyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.